Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang service marketing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Siti Godija sebagai moderator. Selanjutnya Vivi Gusmawiranti sebagai pemateri 1, Anissa Badria sebagai pemateri 2, Geno Marforlindo sebagai pemateri 3, dan Akbar Hanafi sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Vivi. Kepada Saudara Vivi kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang service marketing. Yang pertama, pemasaran jasa. Menurut Kotler, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan pemberian harga, promosi, dan distribusi dari harga dan jasa. Menurut Payne, jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang mempunyai sejumlah unsur yang tidak berwujud. Jadi, pemasaran jasa adalah suatu proses kegiatan yang memiliki manfaat lalu ditawarkan atau dijual dan diberikan oleh suatu pihak yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud. Yang kedua, jasa. Pengertian jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak berwujud dan pihak satu kepada pihak yang lain. Yang kedua, karakteristik jasa, yaitu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak yang lain berfungsi guna membedakan produk barang. Kotler dan Armstrong mengemukakan 4 poin karakteristik jasa, yaitu yang pertama, tidak berwujud, yang kedua, bervariasi, yang ketiga, tidak dapat dipisahkan, yang keempat, tidak dapat disimpan. Yang ketiga, ciri-ciri jasa. Yang pertama, suatu yang kasat mata atau tidak berwujud namun memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, pada proses produksi jasa bisa menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Yang ketiga, jasa tidak dapat menyebabkan peralihan kepemilikan. Yang keempat, interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Yang keempat, tingkatan produk jasa, yaitu yang pertama, ada produk inti, yang kedua, produk aktual, yang ketiga, produk tambahan. Baiklah, terima kasih. Apabila ada salah dan janggal, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vivi yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Badria. Kepada Anissa Badria dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi jasa. Menurut Lovelock, terdapat 7 kriteria dalam klasifikasi jasa. Yang pertama itu segmen pasar. Dalam segmen pasar ini, segmen jasa dibedakan menjadi beberapa tipe. Di antaranya jasa kepada konsumen akhir, seperti taksi, asuransi jiwa, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya, jasa kepada konsumen organisasional, seperti jasa akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, tingkat berkewujudan. Dalam klasifikasi ini, berkaitan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dan konsumen. Dalam klasifikasi ini dibedakan menjadi beberapa bagian, di antaranya owned good service, rented good service, dan non-good service. Yang ketiga, keterampilan penyedia jasa. Pada klasifikasi ini, keterampilan penyedia jasa terdiri dari professional service seperti konsultan hukum, konsultan manajemen, dan konsultan pajak. Selanjutnya, non-profesional seperti sopir taksi dan penjaga malam. Yang keempat, tujuan organisasi jasa. Pada klasifikasi ini, jasa dibagi menjadi 2 bagian, di antaranya commercial service seperti bank dan penerbangan. Yang kedua, non-profit seperti yayasan, panti asuhan, sekolah, dan museum. Yang kelima, regulasi. Pada klasifikasi jasa ini dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, regulated service seperti angkutan umum dan perbankan. Selanjutnya itu non-regulated seperti pengecatan rumah. Yang keenam, tingkat intensitas karyawan. Pada klasifikasi ini, jasa dibedakan menjadi 2 bagian, di antaranya equipment based service
seperti ATM, dan people-based service seperti penjaga malam, jasa akuntansi, dan konsultan hukum. Dan yang terakhir, tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Pada klasifikasi ini dibedakan menjadi dua bagian. Di antaranya, high contact service seperti perawat dan dokter, dan low contact service seperti layar tancap dan bioskop. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis jasa. Secara garis besar yang dibutuhkan manusia bisa diklasifikasikan atas beberapa macam. Di antaranya, yang pertama perumahan, termasuk sewa kamar hotel, motel, apartemen, usaha tani, dan lainnya. Yang kedua, usaha rumah tangga, termasuk air minum, perbaikan rumah, perawatan kebun, pembersihan, dan lainnya. Yang ketiga, rekreasi, penyewaan dan separasi peralatan untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi dan hiburan. Yang keempat, perawatan pribadi, binatu pakaian dan perawatan kecantikan. Yang kelima, perawatan medis dan kesehatan seperti perawatan gigi, perawatan opname, dan periksa ke dokter. Yang keenam, pendidikan privat dan kursus khusus. Yang ketujuh, jasa bisnis dan profesi lainnya seperti jasa hukum, akuntan, konsultasi manajemen, dan jasa komputer. Yang kedelapan, asuransi bank dan jasa finansial lainnya seperti asuransi pribadi dan bisnis, jasa kredit dan pinjaman, konsultan investasi, dan pajak. Dan yang kesembilan, transportasi seperti jasa angkutan barang dan penumpang dan penyewaan mobil. Materi selanjutnya itu tentang kualitas jasa. Kualitas jasa adalah menurut Wyckoff berpendapat bahwa kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dalam pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dimensi kualitas jasa terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, tangible, bentuk fasilitas fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang kedua, reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang ketiga, responsiveness atau ketanggapan, yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Selanjutnya, assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Dan yang terakhir, empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Batria. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Geno Marforlindo. Kepada Saudara Geno kami persilahkan. Saya Geno Marforlindo akan mempresentasikan tentang meningkatkan kualitas jasa. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan upaya tersebut juga berdampak luas terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. Yang kedua, mengelola harapan pelanggan. Yang ketiga, mengelola bukti kualitas jasa. Yang keempat, mendidik konsumen tentang jasa. Yang kelima, mengembangkan budaya kualitas. Yang keenam, menciptakan automating quality. Yang ketujuh, menindaklanjuti jasa. Yang kedelapan, mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Selanjutnya, mengelola merek dan jasa. 1. Mengelola merek dan jasa. Mendiferensiasi jasa.
Yang kedua, menyusun strategi merek jasa. Strategi merek jasa ini terbagi menjadi 3. 1. Pemilihan unsur merek. 2. Penetapan dimensi citra. 3. Perancangan strategi pemerekan. Mengelola diferensiasi. 1. Tawaran. 2. Penyerahan. 3. Citra. Selanjutnya, mengelola mutu jasa. Perusahaan jasa yang dikelola dengan sangat baik melakukan praktek umum seperti berikut. 1. Konsep strategis. 2. Komitmen manajemen puncak. 3. Standar tinggi. 4. Sistem pemantauan kinerja jasa. 5. Memuaskan keluhan pelanggan. 6. Memuaskan karyawan sekaligus pelanggan. Selanjutnya, mengelola produktivitas jasa. Ada 7 pendekatan untuk meningkatkan produktivitas jasa, yaitu sebagai berikut. Pertama, meminta penyedia jasa untuk bekerja dengan lebih cekatan. Kedua, meningkatkan kuantitas jasa dengan tidak melepas mutu tertentu. Ketiga, mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan menstandarisasi produksi. 4. Mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan jasa dengan menemukan suatu solusi produk. 5. Merancang jasa yang lebih efektif. 6. Memberikan intensif kepada pelanggan untuk menggantikan usaha perusahaan dengan usaha mereka sendiri. 7. Memanfaatkan kemampuan teknologi untuk memberi akses kepada pelanggan guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan menjadikan para pekerja jasa. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Geno. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Kepada Saudara Akbar, kami persilahkan. Materi selanjutnya yaitu mengelola jasa. Menurut Kotler, dalam buku Marketing of Service, perusahaan jasa melakukan pengelolaan jasa dengan cara berikut. Di antaranya, 1. Mengelola diferensiasi. Pemasar jasa sering mengeluh tentang sulitnya mendiferensiasikan jasa mereka terhadap jasa para pesaing. Deregulasi beberapa industri jasa, utama komunikasi, transportasi, energi, perbankan, yang mengakibatkan persaingan harga yang hebat. Alternatif bagi persaingan harga adalah mengembangkan tawaran, penyampaian, dan kesan yang diferensiasikan. 2. Mengelola mutu jasa. Perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang bermutu lebih dibandingkan para pesaing dan yang lebih tinggi dari para harapan pelanggan. Harapan-harapan itu dibentuk oleh masa lalu, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan perusahaan jasa. Setelah menerima jasa itu, pelanggan membandingkan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. 3. Mengelola produktivitas jasa. Ada 7 pendekatan untuk meningkatkan jasa, yaitu sebagai berikut. A. Meminta penyedia jasa untuk bekerja dengan lebih cekatan. B. Meningkatkan kuantitas jasa dengan tidak melepas mutu tertentu. C. Mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan menstandarisasi produksi. D. Mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan jasa dengan menemukan suatu solusi produk. E. Merancang jasa yang lebih efektif. F. Memberikan intensif kepada pelanggan untuk menggantikan usaha perusahaan dengan usaha mereka sendiri. G. Memanfaatkan kemampuan teknologi untuk membantu akses yang kepada pelanggan guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan menjadikan para pekerja jasa. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang materi service marketing. Service marketing pada Nade Laundry. Yang pertama, visi Nade Laundry. Menjadi pemimpin dalam layanan laundry dan dry cleaning ramah lingkungan dalam skala nasional. 2. Misi Nade Laundry. Misi Nade Laundry yang pertama yaitu memberikan pelayanan laundry terbaik bagi pelanggan untuk mencapai kepuasannya.
Yang kedua, membangkitkan dan mengembangkan potensi perusahaan maupun mitra bisnis untuk mencapai cita-cita bersama. 3. Mengembangkan potensi sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan bersama. 4. Membangkitkan semangat entrepreneurship yang sesuai syariah. 5. Meminimalkan akibat buruk terhadap bumi dan turut memberikan kontribusi bagi kelestarian alam. Yang ketiga yaitu layanan jasa pada Nade Laundry. Nade Laundry menyediakan layanan jasa berupa yang pertama jasa cuci pakaian, jasa cuci spray, jasa cuci handuk, jasa cuci bed cover, jasa cuci boneka, dan selanjutnya jasa setrika. Materi selanjutnya yaitu tingkatan produk jasa pada Nade Laundry. Tingkatan produk jasa pada Nade Laundry adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk inti. Produk inti pada jasa Nade Laundry ini terletak pada jasa yang ditawarkan kepada konsumen dalam bentuk mencuci pakaian. Jasa laundry ini yang saya dirikan di kampus di Malang dikenakan para pekerja atau mahasiswa sebagian besar tinggal jauh dari rumah sehingga membutuhkan bantuan jasa laundry. Kedua, produk aktual. Bisnis jasa laundry ini memiliki manfaat yang cukup besar bagi konsumennya karena memberikan pelayanan jasa yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Dengan menggunakan jasa laundry ini, maka konsumen yang sebagian besar mahasiswa memperoleh banyak keuntungan, diantaranya meringankan pekerjaan mencuci pakaian. Waktu yang biasanya digunakan untuk mencuci bisa diganti untuk belajar dan melakukan kegiatan lainnya. Bisnis laundry ini berusaha memberikan tingkat kualitas dan kepuasan yang terbaik bagi pelanggan demi meningkatkan kepuasan dan rasa nyaman. Yang ketiga, produk tambahan. Selain produk inti dan produk aktual, bisnis laundry ini juga menyediakan produk tambahan. Bisnis jasa Nade Laundry melayani permintaan jasa laundry melalui telepon, yaitu konsumen atau pelanggan bisa memperoleh jasa laundry hanya dengan melalui telepon atau SMS. Selanjutnya, penyedia jasa akan mengambil baju kotor di rumah konsumen, sehingga konsumen tidak perlu bersusah payah saat menginginkan jasa. Dengan kata lain, bisnis jasa laundry ini juga menyediakan delivery order. Bisnis jasa laundry ini juga melayani klaim dari konsumen sebagai suatu kritikan yang membangun baik secara langsung atau melalui telepon dan SMS. Selanjutnya, dimensi kualitas jasa pada Nade Laundry. Yang pertama, tangible atau bentuk fasilitas fisik. Fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi serta lainnya harus ada dalam proses jasa, khususnya jasa laundry. Peralatan yang digunakan pada Nade Laundry utamanya adalah mesin cuci. Mesin cuci sangat berperan penting dalam proses laundry. Nade Laundry membutuhkan beberapa mesin cuci, yaitu sebanyak 3 buah mesin cuci. Mesin cuci yang digunakan sekaligus memiliki fasilitas pengering langsung tanpa memindahkan baju yang telah dicuci ke mesin pengering, sehingga proses pengerjaan lebih efektif dan tepat waktu. Kedua, reliability atau kehandalan. Pelayanan jasa sesuai dengan janji yang disepakati antar kedua belah pihak. Proses laundry berlangsung kurang lebih 2 hari. Sehingga dalam waktu 2 hari pelanggan bisa datang untuk mengambil pakaian mereka, atau pihak karyawan yang mengantar ke tempat pelanggan sesuai dengan kesepakatan di awal. Nade Laundry memberikan tanggung jawab apabila terjadi masalah dalam pemberian jasa laundry. Apabila masalah terjadi karena kelalaian mereka, misalnya adanya pakaian yang luntur, hilang ataupun tertukar. Pada bisnis jasa laundry membantu konsumen dalam memberikan pelayanan jasa secara cepat dan tepat, serta siap menangani respon permintaan para konsumen semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang ada. Responsif atau ketangkapan. Pada jasa Nade Laundry membantu konsumen dalam memberikan pelayanan jasa secara cepat dan tepat, serta menangani permintaan para konsumen semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada. Selanjutnya, asuransi atau jaminan. Nade Laundry memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan cara
pertama, karyawan memberi jaminan berupa kepercayaan diri kepada konsumen. Kedua, membuat konsumen merasa aman saat menggunakan Nade Laundry. Tiga, karyawan yang sopan. Selanjutnya, empati. Empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.